Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jamaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara Palestina berarti kita juga bicara tentang padang mahsyar. Karena tempat inilah nanti akan berkumpul semua umat manusia. Nah, jemaah sekalian, bumi Palestina yang banyak utamanya ini ya, pernah dibebaskan oleh dua pejuang Islam. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jemaah sekalian, pejuang-pejuang Islam dibebaskan bumi Palestina ini penuh dengan pengorbanan. Mereka membebaskan Palestina dengan darah-darah para syuhada, dengan darah-darah sahabat, tabi'in, salafus saleh. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin saat ini bumi Palestina yang sedang terjajah, kembali berduka dan juga terluka dinistakan oleh Yahudi bisa terbebas, sedangkan penduduknya, sedangkan kaum muslimin hanya duduk saja di rumahnya? La wallah. Tadi beliau mengatakan dengan tegas, tidak, demi Allah tidak. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak mengatakan kita harus ketahui bahwasanya bumi Palestina ini bukan hanya milik orang Palestina saja. Bumi Palestina ini bukan hanya milik orang Arab saja, tapi bumi Palestina adalah milik Islam, milik kaum muslimin. Ya, bahkan kalau kita baca sejarah bagaimana dahulu kala ketika Sultan Abdul Hamid II, ketika beliau menjadi khalifah, ya, jadi kekuasaan atau negara-negara Islam pada saat itu menjadi satu dan di bawah kekuasaannya didatangi oleh orang Yahudi membawa banyak harta. Ya, di hadapan Sultan Abdul Hamid, ya, beliau menyampaikan, berikan kepada kami tanah Palestina, maka kami akan memberikan semua harta yang kami bawa ini. Dengan harta ini, ya, hutang-hutang daulah akan lunas, akan kembali memuat daulahnya. Apa kata Abdul Hamid? Tidak akan pernah. Ya, karena tanah Palestina ini bukan milik saya, tapi Palestina adalah milik kaum muslimin. Dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika itu Sultan Hamid melanjutkan perkataannya, ketika wafat Abdul Hamid, mungkin setelah itu kalian bisa mengambil Palestina ini bahkan tanpa bayar satu. Dan jemaah sekalian, kalau kita lihat hari ini seakan-akan terjadi, ya, Yahudi begitu mudahnya mencaplok sejengkal demi sejengkal tanah Palestina, ya, sampai saat ini yang tersisa hanya bagian kecil saja, ya, di Al-Quds. Jemaah sekalian, ini pun sudah bercampur, seringnya dipaksa oleh orang Israel saat ini, dan itu lagi di kota Gaza. Dan jamaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, masya Allah ya, mereka adalah yang mewakili kita. Mereka kaum muslimin, pemilik bumi Palestina juga Masjid Al-Aqsa, dan mereka lah mewakili kita. Ya. Ternyata jamaah sekalian berulang kembali, ya, mereka mempertahankan bumi Palestina ini dengan darah-darah mereka, dengan jiwa-jiwa mereka. Anak-anak kecil tanpa berdosa, rumah-rumah mereka, mereka korbankan semuanya. Ya mas sekalian, demi satu, demi tanahnya milik kita semua dari sini, tanahnya kaum muslimin, bumi Palestina yang di dalamnya ada satu dari tiga masjid yang disucikan, yang kita diperintahkan untuk mendatanginya, Masjid Al-Aqsa. أما حال أهلنا في فلسطين وخاصة أهلنا في قطاع غزة، هنا يظن البعض بأن الحرب قد بدأت بيننا وبين هؤلاء اليهود متأخرا، أو بدأت في 7 أكتوبر قبل أيام أو قبل شهر. وأنا أقول إن هذه الحرب بيننا وبين هؤلاء اليهود منذ أكثر من 75 أو 75 عاما. إن هذه الحرب قد بدأت منذ عام 1945. هذه الحرب بدأت منذ ذلك التاريخ
75 عاما وأهلنا يتعرضون من قبل هؤلاء المجرمين للقتل والاعتقال والطرد والتهجير وتدمير للبيوت وغيرها من شتى أنواع العذابات، ودنسوا المسجد الأقصى المبارك. وشاهدنا هذا كثيرا أيها الكرام عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن إن أهلنا اليوم في قطاع غزة الذين هم في حرب منذ 7 من أكتوبر حتى هذا اليوم، وهو اليوم 28 ربما على التوالي، يعني قرابة شهر كامل، وأهلنا في غزة يتعرضون لقصف عنيف، لإبادة جماعية، يقصفون في كل مكان. لم تبق بقعة في قطاع غزة إلا وقصفت أو قصف ما حولها. قصفت البيوت، المباني، الأبراج، المنشآت، المؤسسات، الكنائس، المخابز. ونزح أهلنا 1,500,000 بل أكثر إلى حيث الأمان، إلى حيث المأوى. نزحوا إلى المستشفيات، إلى المدارس، وبالرغم من ذلك لم يسلموا من جرائم هذا المحتل. قصفت المدارس، قصفت المنشآت، قصفت المستشفيات، حيث الآن 16 مشفى أيها الكرام خرجت عن الخدمة بسبب قصفها وتضررها، أو كان أيضا بسبب نفاذ الوقود. 28 يوما وأهلنا في هذا القصف والرعب والخوف الشديد. في هذه المقولة التي يرددونها دائما: من مات أو استشهد نجا، ومن نجا يموت 1000 مرة. يشاهد الموت في كل دقيقة أيها الأحباب. حتى هذا اليوم أكثر من 50% قد دمر في غزة من المباني والمنشآت. أكثر من 50%. هل تعلمون ما معنى هذا؟ نصف غزة قد دمر. ويقال اليوم بأن القنابل والصواريخ والذخائر المحرمة دوليا التي استخدمت على أهلنا في قطاع غزة، يقال اليوم بأنها كحجم القنبلتين النوويتين التي ألقتها أمريكا على اليابان، على مدينتي هيروشيما وناجازاكي. أين العرب؟ أين المسلمون؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله سبحانه وتعالى من أن يراق دم امرئ مسلم. وكم من امرئ مسلم اليوم أريق وسفك دمه على مرأى العالم أجمع، والكل صامت، والكل صامت. أين حقوق الإنسان؟ أين المجتمع الدولي لحقوق الإنسان؟ أين نحن من قول ذلك، من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته آنفا؟ وآلاف من أهلنا في قطاع غزة اليوم قد استشهدوا. أكثر من 9,000، أكثر من 9,500 وصل العدد أيضا. أكثرهم 6,000 بل يصل إلى 7,000 من الأطفال والنساء. ما ذنب هؤلاء أيها الكرام؟ والذي يدعي العدو أن أهدافه هي المقاومة، ولكن أهدافه كلها على رؤوس المدنيين والمواطنين، وعلى رؤوس المدنيين في بيوتهم، وهم في بيوتهم من غير سابق إنذار. أيها الكرام، ماذا ننتظر؟ أن ينتهي النصف الآخر من قطاع غزة. Baik, misalnya yang dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi beliau menyampaikan, mungkin kita lihat di media sosial, ya, kota Gaza ini dimulai bombardirnya sejak 7 Oktober yang lalu. Tapi jemaah sekalian, ini hanya rangkaian saja. Kota Gaza ini sudah sejak dahulu diperangi jadi target penghancuran oleh Israel. Sejak 75 tahun yang lalu, di kota Gaza ini selalu penduduknya ada ditangkapin, ya, ada yang dilukain,
ada yang diusir, ada yang di rumahnya dirobohkan, sekolahnya juga dihancurkan, ada juga yang dibunuh, dan terus menerus sampai sekarang. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, yang kita saksikan berawal dari 7 Oktober kemarin, ya mungkin sudah lebih kurang mungkin 28 hari berjalan ya serangan-serangan orang Israel ini, ya. Tadi beliau menyampaikan ini sangat mengenaskan sekali. Bahkan bisa dibilang ini adalah serangan yang paling brutal sejak 75 tahun yang lalu. Ya. Di mana jemaah sekalian, kota Gaza yang kecil, yang luasnya lebih kurang 365 hektar, 365 km persegi ini jemaah sekalian, ya ini dibentengi dengan tembok-tembok yang besar, tembok-tembok yang tebal. Jadi kalau kita lihat dari udara, kota Gaza ini bagaikan penjara terbesar di dunia. Ya, karena memang penduduknya diblokade. Dan ini beliau menyampaikan tadi sudah 15 tahun yang lalu. Ya, mereka diblokade sekali. Sehingga ketika mereka ingin masuk ataupun keluar dari kota Gaza ini sangat sulit. Ya, karena semua perbatasannya mereka tembokin dengan tembok-tembok yang tinggi. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun diserang dari berbagai arah. Ya, dari laut, dari udara, ya, terus juga dari darat menyerang kota Gaza yang kecil ini. Sedangkan penduduknya jemaah sekalian lebih kurang 2-3 juta orang di dalamnya. Jadi kota yang kecil padat sekali penduduknya ini jemaah sekalian. Lalu yang diserang apa jemaah sekalian? Semuanya menjadi target. Bahkan dia juga menyampaikan tidak ada satu tempat dari kota Gaza ini kecuali sudah dibom oleh orang Israel atau mungkin sekitarnya sudah dibom oleh orang Israel. Beliau menyampaikan tadi lebih kurang atau lebih, beliau menyampaikan tadi ya, Komsuna Fimian 50% dari kota Gaza ini sudah hancur lebur yang besar. Apa yang dihancurkan? Semuanya, ya, rumah-rumah mereka, sekolah-sekolah mereka, masjid-masjid mereka, tempat pabrik roti, semuanya dihancurkan di masanya. Sehingga menyebabkan lebih dari 1.500.000 penduduk kota Gaza ini mengungsi. Nah, mereka mencari tempat yang aman jemaah sekalian. Nah, lebih kurang seperti ini. Yang kota Gaza itu seperti ini jemaah sekalian. Lihat tuh, ditembokin dengan tembok-tembok yang sangat tinggi dan juga tebal. Bagaikan penjara terbesar di dunia. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ini harus mengungsi. Ya, mengungsi ke tempat yang mereka anggap aman. Seperti sekolah-sekolah yang dibangun oleh PBB, ya. Rumah sakit mereka mengungsi di sana. Dan ternyata jamaah sekalian, tempat-tempat ini juga menjadi target orang Israel. Bahkan ya ada camp Jabalia jamaah sekalian pada satu waktu 4 orang meninggal dunia dalam sekali bom saja. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya rumah sakit besar yang ada di sana sudah 16 rumah sakit yang saat ini berhenti operasionalnya, ya, tidak bisa dijalankan lagi karena sudah hancur lebur. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di sana ya, ketika seorang wanita ingin melahirkan sesar jamaah sekalian, dan anak-anak kecil ya yang terluka ingin dijahit tanpa bius. Bayangkan betapa sakitnya. Dan bahkan yang sekalian sampai saat ini lebih dari 9.000 orang meninggal dunia, dan 6-7.000 diantaranya adalah anak-anak kecil. Bayangkan anak-anak kecil kita dan juga para wanita. Mana dunia? Mana yang menggaungkan kemanusiaan? Mana PBB? Menutup mata mereka, menutup telinga mereka. Bahkan mungkin itu kita juga, jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau juga menyampaikan, ya, apakah kita terus berdiam diri sehingga kota Gaza ini
hancur ya 50%-nya lagi sehingga total hancur, apakah kita masih terus berdiam seperti ini? ومن هنا أيها الكرام نقول هل ننتظر أن ينتهي النصف الآخر من قطاع غزة؟ وربما هذا السؤال في ذهن الكثير من الناس. هل ستنتهي غزة؟ هل ستموت غزة؟ لا والله، وأقسم لكم بالله أنه لن يكون هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختار عبادا له واصطفاهم في هذه الأرض المقدسة المباركة ليدافعوا عنه وليدافعوا عن مقدسات المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الدين ظاهرين، بعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لا يضرهم اليوم العالم جميعا الذي يقف وينظر فقط، لا يضرهم من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء، من جراح وآلام وفقد للأقارب والأحباب. فإن هذا لا شك أنه محزن ومؤلم، نتألم لهذا، ولكن حتى يأتي أمر الله وهو كذلك، حتى يأتي فرج ونصر الله سبحانه وتعالى وهم كذلك صابرون صامدون ثابتون. كيف لا؟ الله سبحانه وتعالى وعدهم بهذا النصر، فهذا النصر حتما آت لا محالة أيها الكرام، ولكن هم أعدوا العدة فأخذوا بالأسباب وتركوا النتائج على الله سبحانه وتعالى. بالرغم من اجتماع قوى العالم عليهم، إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الغربية، بالرغم من هذه القوى الكثيرة التي تجتمع على جماعة وفئة مستضعفة أيها الكرام، فإن الغلبة أيضا بإذن الله تكون لأهل الإيمان، تكون لهذه الفئة القليلة، كما قال الله سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نحن صابرين، نحن صابرون صامدون ثابتون حتى يأتي هذا النصر. ولكن ربما هناك من يسأل أيضا ويقول: 28 يوما، الله أكبر، ولماذا لم ينتصروا إلى الآن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: والله مع الصابرين. لا بد من صبر، لا بد من تضحيات أيها الكرام. وأيضا علينا أن نعلم بأن هذا الذي يقول هو حكمة الله سبحانه وتعالى. يريد الله سبحانه وتعالى أن يرى منا نحن المسلمين ماذا نحن فاعلون، ماذا نحن مقدمون، أين موقفنا من ذلك، ماذا فعلنا، ماذا قدمنا. قال الله في سورة محمد: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. قادر الله سبحانه وتعالى على أن ينصر أهل غزة الآن، غدا، بعد غد، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولكن اختبار، امتحان، تمحيص، تمييز، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أما الذين قتلوا هؤلاء فلا نخاف عليهم. لماذا أيها الكرام؟ الآلاف الذين استشهدوا لا بد من هذه التضحيات. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم
ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قد فازوا، فالفوز يأتي قبل النصر. لماذا؟ ذلك موجود في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. لا بد من الفوز، لا بد من التضحيات أولا ومباشرة بعدها ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ونعود لآيات سورة محمد: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Baik mas sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi beliau kembali mengulangi, apakah kita menunggu 50% lainnya hancur? Dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini juga keyakinan bagi sebagian orang, ya, Gaza akan hancur, ya. Bagaimana tidak, jamaah sekalian, kota Gaza yang kecil ini, ya, yang mereka di blokade, diserang oleh Israel. Ya, mereka ini jamaah sekalian mengambil mayoritas, ya, wilayah Palestina dan mereka bebas kemana-mana. Bahkan jamaah sekalian, perang ini juga didukung oleh Amerika, negara adidaya dan juga negara-negara barat lainnya. Ya, jemaah sekalian, mungkin ini akan hancur, ya, kota Gaza ini. Tapi jemaah sekalian, tidak demikian dengan masyarakat Gaza. Ya, jadi mereka mengatakan ada sebuah hadis Nabi SAW, ada Ta'ifah Mansurah. Ya. Ta'ifah Mansurah ini adalah sekelompok orang yang Allah tolong. Ya, mereka jemaah sekalian akan terus istiqomah di atas jalan kebenaran. Mereka tidak takut dengan celaan, dengan tekanan, ya, dengan serangan orang-orang kafir sampai datang amrullah, ya. Wahum kadzalik, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka tetap istiqomah di dalam jalannya. Ini keyakinan mereka jemaah sekalian, bahwasanya kemenangan itu akan mereka raih. Kemenangan itu akan mereka dapatkan, dan ini adalah sebuah kepastian karena yang berjanji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok belum juga, sudah 75 tahun yang lalu, ya, diserang, tapi belum menang juga, ya. Bahkan yang paling garis ini sekarang sudah 38 hari, tapi masih juga diserang juga. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka yakin, jamaah sekalian, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT juga berfirman di tempat yang lain, ya, bahwasanya dzalika walau yasha'ullah la tasara bihum. Jadi kalau Allah menghendaki gampang, Allah akan tolong mereka. Dengan dua kata saja, dengan dua huruf saja Allah katakan kafnu fayakun. Ya. Terjadi, jadi maka jadilah. Tapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Allah inginkan? Kenapa Allah tunda kemenangan itu? Walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kalian wahai kaum muslimin. Ya, Allah ingin menguji kita semuanya sebagai pemilik bumi Palestina ini. Allah ingin menguji kita di mana kita berdiri. Ya. Apakah kita orang-orang yang tidak berbuat? Allah kan tahu. Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak peduli? Allah jadi tahu. Ya, Allah Maha tahu jemaah sekalian. Tapi Allah ingin menguji kita. Ya.
Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi beliau juga mengatakan ya, bagaimana ya kota kecil ini ya diserang jamaah sekalian, tapi sekali lagi ya dengan kesabaran mereka, ya, dengan keteguhan mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang sabar, ya. Maka ini jamaah sekalian akan mereka raih kemenangan. Ya, sebagaimana dahulu ketika perang Ahzab, ya, di mana kaum muslimin sangat sedikit, ataupun juga di perang-perang lainnya, yang perang Badar dan seterusnya, jamaah sekalian kita lihat ya, bagaimana kelompok kecil ya bisa mengalahkan kelompok yang besar, bahkan berkali-kali lipat jumlahnya. Mengapa bisa demikian? Karena mereka ada iman di hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya, baik orang-orang yang beriman, berimanlah. Sini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita dengan sebutan orang beriman dan kembali menyuruh kita untuk beriman. Ini jamaah sekalian agar kita semakin kuat imanannya, semakin tebal imanannya jamaah sekalian, dan semakin yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, itu tadi inti yang beliau ingin sampaikan adalah kita di pihak mana berdiri. Ya, kita di pihak mana berdiri, karena jemaah sekalian sekarang banyak sekali ya muslim ya, tapi nyinyir ya. Dia muslim jemaah sekalian tapi tidak peduli ya. Waliyadzubillah ya. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita termasuk ya orang-orang yang berdiri di atas kebenarannya. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tadi beliau mengatakan bahwasanya mereka yang saat ini telah syahid, ya, yang mereka saat ini telah meninggal dunia, sesungguhnya mereka adalah mendapatkan kemenangan. Dan itu yang bisa disaksikan sendiri dengan mata-mata kita, mungkin kita lihat di media sosial ya, bagaimana ketika mereka meninggal dunia mereka tersenyum jemaah sekalian, bagaimana ketika meninggal dunia mereka jadi bangga mengangkat dari tunjuk mereka, bagaimana ketika mereka meninggal dunia jemaah sekalian tubuh mereka mewangi ya, bagaikan minyak wangi misik jemaah sekalian, tercium aroma wangi yang luar biasa. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini juga ya yang menggetarkan orang-orang di luar Islam. Ya, sekarang banyak sekali orang yang Nasrani, orang Buddha, bahkan ateis jemaah sekalian, karena melihat keteguhan orang Palestina, karena melihat mereka yang terus bertahan, kesabaran mereka pun mulai membaca Al-Quran. Dan jemaah sekalian, ternyata hidayah itu ya menghampiri mereka, luar biasa. أما واجبنا اليوم تجاه إخواننا في فلسطين وخاصة أهلنا في قطاع غزة، من واجبنا أيها الكرام علينا أن ندعم إخواننا سواء كان هذا الدعم ماديا أو معنويا. كيف يكون معنويا؟ بشيئين: أولا علينا أن نشعر بشعور إخواننا المسلمين، أن نفرح لفرحهم، أن نحزن لحزنهم. وأيضا مما يكون معنويا ثانيا، وهو علينا أن نرفع أصواتنا لإخواننا في فلسطين، أن يصل صوتنا إليهم. كيف يصل صوتنا إليهم؟ أو كيف يصل صوتنا إلى إخواننا في فلسطين؟ يصل بأننا ندعو لهم ونقول لهم: إنا معكم، حفظكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، آواكم الله. فإن ذلك يثبتهم ويعينهم ويشد على أيديهم، يثبتهم على تحرير بإذن الله القضية، قضية فلسطين وقضية المسلمين أجمعين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وفي رواية خير من 1000 رجل. لذلك هنا علينا أن نعلم من هذا الحديث وكأنه يقال: لو تخاذل حكام المسلمين فإن أنتم الشعوب لكم دور ولكم قيمة بأن ترفعوا أصواتكم بشتى طرقه بالدعاء، عبر التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، بنشر الأخبار الحقيقية ومقابلتها بالأخبار الزائفة التي اشتراها اليوم العدو بالملايين من الدولارات. علينا أن ننشر هذه الحقيقة، أن ننشر خبرا أو ألا ننشر خبرا قبل أن نتأكد منه أيها الكرام. وأيضا من واجبنا أن ندعمهم دعما ماديا، علينا أن نقف بجانبهم، أن نساندهم، أن نساعدهم على قدر ما نستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك هنا قول
ميمونة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر. في نهاية الحديث قالت: يا رسول الله لن أستطع أن أتحمل إليه، قال صلى الله عليه وسلم: فلتهدي له زيتا يسرد في قناديله، فإن من أهدى له كان كمن صلى وكمن أتى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك أيها الكرام فلتهدي له زيتا يسرج في قناديله أن نرسل الزيت وهو اليوم بمقام السولار والبنزين والبرقليط وغيره؟ هل نرسل هذا لأهلنا في فلسطين وفي غزة اليوم؟ لا، بل أن نساعدهم، أن ندعمهم، وأن ننفق من أموالنا، فإن هذا أقل واجب نقدمه لإخواننا في فلسطين الذين يدافعون بأرواحهم، بأنفسهم، بأموالهم، بنسائهم، بأطفالهم، ببيوتهم، بكل شيء. هذا أقل واجب نقدمه لأهلنا في غزة اليوم، فإن من فعل بإذن الله يأخذ أجر الصلاة في المسجد الأقصى وهو ب1000 صلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر فلسطين، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، وما ذلك على الله ببعيد. وأسأله أن يكون لإخواننا في إندونيسيا سهم ونصيب في تحرير فلسطين. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن حضوركم واستماعكم. Baik jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau mengajak kita berdiri ya di tempat yang benar. Ya, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Kita selalu berdoa jemaah sekalian agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebenaran itu adalah kebenaran di mata kita. Dan Allah menganugerahkan kita untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Jemaah sekalian, ini yang terakhir ya, dia mengatakan kita harus ikut berperang juga. Ya. Dan apa yang bisa kita lakukan jemaah sekalian? Ada dua cara tadi beliau sampaikan. Yang pertama adalah dengan non materi jemaah sekalian ya, yaitu kita merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, karena memang jemaah sekalian, seorang muslim dengan muslim lain adalah satu batang tubuh. Ketika satu bagian merasakan sakit, bagian lain itu merasakan hal yang sama. Ya, bagaimana jemaah sekalian ya, saat ini saudara kita di sana ya, tadi kita sampaikan ya, mereka dibunuh ya, mereka dilukai jemaah sekalian dan seterusnya ya. Ini kalau orang Israel mengatakan ini mereka membela diri ya, membentengi diri mereka sehingga mereka mengebom kota Gaza. Tapi jemaah sekalian, faktanya ya di lapangan 7.000 lebih malah wanita dan anak kecil. Ya, wanita dan anak kecil apa yang bisa mereka lakukan? Mereka takut jemaah sekalian dengan tujuan mereka di sana. Sasaran mereka adalah anak kecil juga para wanita. Nah, jemaah sekalian, ya, kita dirasakan oleh anak-anak kita di sana. Ya, bagaimana kita lihat anak sana menangis, yang tersebut dari katanya jemaah sekalian dalam lisannya adalah mama, ya, umi. Bayangkan jemaah sekalian bagaimana ketika rumahnya roboh, ya, terus dia melihat orang tuanya gak ada, ya, sehingga dia mencari mamanya di mana. Ini bisa kita bayangkan jemaah sekalian. Sebagai orang tua, ketika anak kita memanggil kita, bagaimana hati kita, ya. Di jemaah sekalian kita merasakan apa yang mereka rasakan. Terus yang kedua, tadi beliau menyampaikan kita juga harus bersuara. Kita bersuara jemaah sekalian di tengah malam, ya. Di gelap gulita, kita angkat suara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka jemaah sekalian. Ya, siapa tahu doa kita ini yang Allah dengar jemaah sekalian dan menjadi asbab kemenangan mereka. Ya, karena jangan pernah meremehkan doa. Karena doa adalah senjata kaum muslimin, senjata yang bisa menembus ratusan ribu kilometer, yang bisa menembus pintu-pintu langit ya mas. Mari kita panjatkan doa kita di tengah malam. Ya, kita doakan mereka ya mas. Terus yang kedua jemaah sekalian, kita juga ikut bersuara mengeluarkan kebenaran. Karena saat ini ya, kebenaran kadang tanpa samar, bahkan kebenaran tanpa batil jemaah sekalian. Karena yang memang suara-suara kebenaran itu jemaah sekalian dibeli oleh orang Israel ya. Mereka jemaah sekalian mengeluarkan miliaran dolar ya untuk menguasai media-media agar media-media membelokkan fakta ya. Agar media-media jemaah sekalian
bisa mengcounter kebenaran yang ada di sana. Tapi jamaah sekalian, ya, kata beliau tadi, ya, kita bisa bersuara. Ya. Walaupun sekarang ini mungkin di Bennett, ya, kita bersama Palestina, diblokir, di Bennett, dan seterusnya jamaah sekalian, tapi kita tetap harus bersuara. Kita menyuarakan kebenaran tersebut. Karena tadi beliau menyampaikan suara kebenaran itu jamaah sekalian bisa mengalahkan satu fi'ah, satu kelompok. Bahkan tadi beliau mengatakan ya sota bitolka khairul min fi'ah. Dalam riwayat yang dikatakan ya suaranya Abi Thalha itu lebih hebat jamaah sekalian daripada 1000 pasukan. Nah jamaah sekalian siapa tahu ya suara kita sebagai rakyat jelata ini jamaah sekalian, suara kita yang jaraknya jauh dari Palestina, siapa tahu jemaah sekalian ini adalah yang bisa membukakan mata dunia, ya. Bisa membukakan telinga-telinga ya pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin-pemimpin Islam. Ya. Kalau saat ini pemimpin kita, pemimpin Arab, pemimpin Islam terdiam, membisu jemaah sekalian, kita lah yang bersuara. Baik jemaah sekalian, yang terakhir tadi beliau mengatakan cara kita membela Palestina adalah dengan memberikan support nyata kita berupa rupiah-rupiah kita, karena saat ini itu yang mereka butuhkan. Tadi beliau mengutip perkataan dari hadis Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Apa itu sebetulnya Baitul Maqdis, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan Ardul Mahsyar wal Mahsyar. Baitul Maqdis ini merupakan padang mahsyar, di mana tempat dikumpulkan semua umat manusia dari yang pertama sampai terakhir, termasuk kita yang ada di sini ya Mas. Dan pada saat itu matahari berjarak hanya sejengkal dari kepala kita. Boleh jadi jemaah sekalian pada saat itu Allah bertanya kepada kita, wahai hamba-Ku ya Fulan, apa yang telah engkau perbuat atas tanah yang saat ini engkau berdiri di atasnya? Ya masalah sudahkah kita menyiapkan jawaban terbaik kita dari para ustaz nanti ya Pak sekalian? Pertama jawabkan hidup kita di dunia ini, membela kita semuanya. Ya mas sekalian, lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, itu wasul fihi, silakan kalian datang di tempat ini dan sholatlah di dalamnya. Fa inna sholatan fihi ka'alfi sholatin fi ghairihi. Karena sesungguhnya satu kali sholat di Masjid Al-Aqsa sama pahalanya dengan 1000 kali di tempat lain. Ya, ada 3 masjid yang Allah gandakan pahalanya jemaah sekalian, yang kita juga diperintahkan mendatanginya walaupun susah payah. Ya, la tusyaddu rihal ila salah satu masjid. Janganlah kalian susah payah mengumpulkan duit, bekerja keras untuk pergian jemaah sekalian, kecuali pada 3 tempat saja kita perbolehkan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Nah jemaah sekalian, Maimunah ini membuncah semangatnya untuk datang, tapi beliau tidak bisa. Sehingga beliau pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan saya kalau tidak bisa datang ke sana? Apa yang mesti saya lakukan ya Rasulullah? Ya, mungkin saat ini jamaah sekalian ya, kita mungkin lebih mudah datang ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, tapi tidak ke Masjid Al-Aqsa. Mungkin kita seperti juga ingin ke sana, lalu bagaimana caranya? Kata Rasulullah, "Fatuh dihul zaitan." Engkau berikan hadiah berupa zait, ya berupa minyak. Jadi beliau katakan, mungkin saat ini kita tidak bisa mengirimkan sholat bensin ke sana jamaah sekalian, ya yang akan menyalakan lentera Al-Aqsa, yang akan menyalakan lampu-lampu Al-Aqsa. Tapi jamaah sekalian, kita bisa memberikan rupiah-rupiah kita. Ya, kata Rasulullah, ya barang siapa yang memberikan zait untuk Masjid Al-Aqsa, kaman atahu, dia dicatat sebagai orang yang pernah mendatangi Masjid Al-Aqsa. Dalam riwayat lain dikatakan kaman sholat fihi, bagaikan sudah sholat di dalamnya. Nah jamaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan ya rupiah-rupiah yang dikirimkan ini ya bisa mendapatkan ya, kita mendapatkan pahala sebagaimana kita sholat di dalamnya, insyaallah. Amin. Amin. Jamaah sekalian, ya mungkin saat ini ya kita belum bisa hadir fisik kita ke sana, ya membasuh muka mereka, memeluk mereka, memberikan kehangatan jamaah sekalian. Ya kita belum bisa menyeka keringat darah mereka jamaah sekalian, tapi insyaallah rupiah-rupiah kita bisa mewakili kita. Ya, insyaallah rupiah-rupiah kita bisa memberikan pesan kepada mereka bahwasanya Palestina berjuang tidak sendirian. Ada masyarakat Kotacani yang berjuang bersama mereka, yang berdiri di samping mereka. Nah jamaah sekalian, masya Allah ya, tadi sudah
sudah kita bikin kota infak dan masya Allah antusias sekali ya. Setiap kita mengeluarkan rupiah untuk kita. Nah, saya belum dapat update ya para kumpul jemaah sekalian. Tapi kami ucapkan terima kasih banyak ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, ajarakumullahu fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum. Jemaah sekalian, kami yakin masih banyak di antara kita yang ingin bersedekah, yang ingin berinfak, tapi mungkin uangnya tidak dibawa ya, atau mungkin tidak tahu ada penggalangan dana, atau mungkin ada uangnya tapi ada di ATM, atau ada uangnya tapi mungkin saat gajian, atau mungkin saat ini yang ada baru niat saja, uangnya belum ada tapi niat untuk berinfak ada jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, kami berikan solusi ya dengan infak komitmen. Apa itu infak komitmen? Hari ini kita berniat untuk berinfak, boleh kita bayar kapanpun ketika kita bisa. Boleh nanti setelah pulang rumah, boleh nanti setelah gajian, boleh nanti setelah panen, boleh nanti ketika usahanya keuntungannya itu banyak, boleh jemaah sekalian ya. Terus kita membayarnya pun tidak harus sekaligus langsung lunas, boleh kita bayar dengan cara mencicil. Ya, mungkin cicil 10 kali, cicil 5 kali, 2 kali, sekali atau berapapun jemaah sekalian kita cicil, kita persilahkan. Yang penting ya komitmen ini adalah kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Tapi jemaah sekalian yang kami harapkan kalau kita ada uang sesegera mungkin kita menunaikannya karena memang saat ini sedang emergensi ya, sedang darurat jemaah sekalian, saudara kita di sana sangat membutuhkan support dari kita semuanya. Baik jemaah sekalian, ada Allah Subhanahu wa taala di sini kita mengajak yang ada di sini untuk berkomitmen dan kami ya menyiapkan syal perjuangan Palestina ya, sebagai simbol perjuangan kita jamaah sekalian, sebagai kenang-kenangan nanti akan dikalungkan oleh Syekh Saifuddin kepada kita semuanya yang siap berkomitmen. Dan jamaah sekalian, sekali lagi ya, komitmen ini boleh kita tunaikan kapan ketika kita bisa dan boleh kita tunaikan dengan cara mencicil. Baik, bismillah kita tawarkan kali ini yang siap berdonasi komitmen untuk membantu saudara kita di Palestina di angka 5 juta rupiah. Bismillah. Boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Silakan. Ada yang bersedia kita kembali tawarkan? Ada? Bismillah. Dan yakin jamaah sekalian satu yang kita berikan yang 700 yang kita dapatkan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah ragu untuk maju ke depan jamaah sekalian karena kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an ya intubus sadaqat fa ni'mati. Kalau kita menampakkan sedekah kita maka itu baik. Boleh jadi jemaah sekalian dengan kita angkat tangan dan maju ke depan, orang lain melihat kita tergerak untuk mengikuti, kita pun akan meraih pahalanya insya Allah. Silakan ada yang bersedia, kita akan tawarkan yang kali 5 juta rupiah pertama. Boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Mari kita berfastabiqul khairat. Apalagi ini waktu subuh ya, waktu di mana malaikat mendoakan kita. Allahumma a'ti mumtiman khalaqa. Silakan ada yang bersedia, kita kembali tawarkan. Boleh infak kita ini kita niatkan untuk orang-orang yang kita cintai. Mungkin untuk orang tua kita selama ini ingin berbakti tapi belum bisa. Saat kita bisa mereka telah tiada jamaah sekalian ya. Ibu bang, masya Allah satu orang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah silakan bisa dibantu bang untuk ambil figurannya. Masya Allah jazakumullah khairan katsiran kita ucapkan ini bunda soleh kita ya. Ingat dengan sosok wanita juga jamaah sekalian yang mendukung penuh dakwah Nabi SAW. Beliau tidak hanya mendukung